kembali lagi bersama saya Bobi Irawan. Kali ini kita akan membahas mengenai penetapan NIP calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Ini adalah sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom DM Instagram kita, yaitu CPNS Indonesia Online. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi-informasi seputar CPNS lainnya. Baik, pembahasan pertama adalah jadwal. Ya, menurut saya jadwal dari yang ditentukan awalnya sudah sangat jauh mundur dibandingkan ketetapan Permenpan tahun 2019 sebelumnya. Tetapi karena melihat situasi dan kondisi internasional, dampak COVID Corona tidak bisa dianggap bermain-main. Jadi, langkah tepat sudah diambil oleh Permenpan agar semua berjalan dengan lancar. Ya, menurut saya ini untuk tanggal 30 Oktober ini sudah pas. Tapi ada juga yang mengatakan masih terlalu lama. Kenapa harus lama sekali? Ya, karena Permenpan juga melakukannya secara online. Nah, secara online semua anggota pasti bekerja keras untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di dalam data-data peserta. Jadi, mohon kesabarannya teman-teman agar semua berjalan dengan baik dan kondusif. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan hasil seleksi. Sesuai dengan Permenpan tahun 2019, bobot untuk nilai SKB yaitu sebesar 60% dan SKD yaitu sebesar 40%. Diharapkan mereka yang lulus dalam tahap SKB dapat profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diemban sesuai dengan peraturan-peraturan Permenpan tahun 2019. Baik, selanjutnya adalah pengisian formasi kosong instansi pusat. Formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, di sini kita ketahui jenis formasi itu ada umum, disabilitas, dan cum laude. Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ilustrasinya adalah contoh ada formasi guru SD di kabupaten 10 orang, terisi hanya 7 orang, maka 3 lagi bisa diisi dari pelamar dari kabupaten lain. Tetapi bersama guru SD dengan perankingan atau seleksi yang sudah memenuhi kualifikasi dari SKB. Baik, selanjutnya adalah penentuan kelulusan. Apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan 4 tahap, yaitu 1. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Yang kedua, diurutkan berdasarkan nilai TIU, TKP, dan TWK. Yang ketiga adalah diurutkan dengan IPK tertinggi atau nilai SMA atau nilai pendidikan terakhir dari peserta CPNS tahun 2019. Yang keempat adalah penentuan kelulusan didasarkan pada usia yang tertinggi. Nah, ini dimaksudkan agar kepribadian atau karakteristik peserta lebih dewasa dalam menjalankan tugas yang akan diberikan kepadanya. Baik, tahap selanjutnya setelah pengumuman tanggal 30 Oktober 2020, maka seperti pengumuman-pengumuman sebelumnya, melakukan seleksi
administrasi pengumuman hasil SKD. Maka setelah pengumuman tanggal 30 Oktober, nanti kita memberi masa sanggah kepada peserta yaitu tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2020. Nah, ada sekitar 3-4 hari. Dan tanggal 4 hingga 30 November 2020 diharapkan sudah bisa dilakukan pemberkasan dan pengusulan NIP dari instansi ke BKN. Dan diharapkan TMT atau CPNS 2019 ini SK CPNS-nya terhitung dari tanggal 1 Desember 2020. Baik, yang terakhir adalah penetapan NIP CPNS tahun 2019. Pendekatan untuk penetapan NIP CPNS 2019 akan dilaksanakan melalui secara daring atau digital. Ini sama dengan proses kenaikan pangkat dan proses pensiun yang dilakukan secara digital. Nah, jadi BKN dengan ini meminimalisir pergerakan orang dan dokumen, dan BKN mengusahakan 100% tanpa dokumen dan tanpa bersentuhan diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Prosesnya yang pertama, setelah ada pengumuman dan mulai pemberkasan, maka peserta yang lolos sebagai CPNS diwajibkan untuk melengkapi dokumen pendukung demi penetapan NIP dengan mengunggahnya ke aplikasi atau portal SSCASN. Nah, peserta pasti sudah punya akun dalam rangka sebagai peserta CPNS 2019. Peserta dapat masuk masing-masing melalui akun yang sudah dimiliki dan mengupload dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan NIP di portal SSCASN. Kemudian, instansi bisa melihat dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan oleh peserta ke dalam portal SSCASN, lalu instansi dapat mengirim ke pusat ataupun ke BKN. Baiklah teman-teman, itu adalah info mengenai persiapan penetapan NIP CPNS 2019. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita dapat mendapatkan info-info terbaru dari CPNS Indonesia Online. Terima kasih.